Halo, assalamualaikum teman-teman Jajilogi. Apa kabar? Didoain pasti pada sehat keluarga ya. Masih dari Gias 2024 dan di siang ini ada satu buah mobil yang saya penasaran untuk test drive, yaitu sebuah Toyota Hilux Rangga. Ya teman-teman, ini menjadi pertanyaan juga. Dari kemarin saya bilang ada satu mobil yang saya penasaran buat nyoba, yaitu Hilux Rangga. Tapi kebanyakan kayak nggak percaya ya. Pada bilang sebagian kayak, aduh kayaknya kalau Jajilogi kayaknya bukan yang bakal melihat ya kendaraan ini untuk menjadi salah satu konten di channel YouTube-nya ini. Terus saya bilang gini teman-teman, Toyota Hilux Rangga ini kemarin kan saya juga udah sempet bikin first impression-nya ya. Di situ sempat bilang juga kalau mobil ini sebenarnya punya potensi untuk dibuat 4x4. Itu dia kalau misalnya kita bikin 4x4, pastinya kemampuan atau daya jelajahnya lebih tinggi lagi. Baik itu mau kita untuk bawa barang ya, untuk kebutuhan kerja, atau misalnya untuk kebutuhan rekreasi. Kayak misalnya kita mau coba overlanding dan sejenisnya menggunakan Toyota ini, teman-teman. Nah, jadi di satu sisi saya ngelihat lagi kalau misalnya Hilux Rangga ini sebenarnya di luar untuk kebutuhan kerja, di luar kebutuhan niaga, dari desainnya secara overall ya, mau itu di bagian depan, mau kita ngomongin bagian sampingnya, apalagi ngeliat bentuk pintunya ya, yang menurut saya sangat berkarakter. Ini ditutup teman-teman, nggak perlu kita pakai stiker kayak gini, kita ngelihat pintunya aja, kita anggap aja ngelihat potongan pintunya aja, kita udah ngelihat ini adalah sebuah Hilux Rangga. Jadi dengan model yang seperti ini teman-teman, ini sepertinya juga asik buat kita mainin ya, kita modifikasi, kita bikin konsep-konsep yang mungkin sebenarnya lebih populer bukan di kendaraan seperti mobil niaga ini. Jadi itu dia. Siapa tahu setelah ini nanti udah dijual, ternyata nggak cuma dipakai untuk kerja aja, tapi mulai ada juga nih teman-teman yang bikin culture. Nah, bahasanya kurang lebih gitu ya kalau sekarang ya. Dibikin atau dimodif menjadi lebih stylish lagi untuk dipakai gaya atau nongkrong. Jadi nggak malu-maluin gitu ya. Kita nongkrong di pusat kota, teman-teman kita pada pakai mobil yang jauh lebih normal untuk dijadiin mobil mainan, sementara kita datang pakai ini. Kebayang nggak sih? Keren banget tuh. Dapet banget. Begitu pas kita datang, temen kita langsung, wah gila-gila sih, oke juga ya. Bener-bener out of the box aja gitu mobil yang dibawa dan dimainin. Nah, kemudian teman-teman, ngomongin untuk varian dari Toyota Hilux Rangga ini, sekarang ini ada 3 varian yang segera hadir atau dijual di Indonesia. Pertama, yang ada di depan saya ini, varian yang paling bawah. Kemudian ada varian tengahnya juga, dan varian atas yang mana salah satu yang membedakan, varian atas itu dia menggunakan transmisi otomatis. Sementara kalau varian bawah atau varian yang tengahnya, dia menggunakan transmisi manual. Ya, Nah, balik lagi ke depan, kalau untuk varian yang paling rendah ini, dia juga menggunakan lampu yang berbeda, yaitu masih yang batoknya ini multi reflektor seperti ini ya, dengan bohlam halogen. Jadi dia modelnya masih belum modern dengan menggunakan LED. Tapi kalau kita ngomong bagian lainnya ya, di mukanya, kayak misalnya grill atau bagian lain, ini sama. Mau varian yang bawah sampai yang paling atas. Nah, ngomong-ngomong muka teman-teman, ini menurut saya benar-benar memancing banget untuk kita melakukan modifikasi. Ini seakan-akan seperti dia minta untuk mobilnya ini dimainin gitu. Ayo modif gua nih, gua sangat bisa dijadikan kanvas yang menarik untuk lo semua berkreasi. Kurang lebih kayak si Rangga yang ini ya, bukan yang ADC ya. Seakan-akan dia pengen bilang seperti itu kalau bisa ngomong ke pemiliknya. Kemudian teman-teman, kalau untuk varian yang bawah ini, dia menggunakan fitment dari ban velg yang lebih kecil daripada varian atasnya. Dia menggunakan velg besi, velg kaleng, ring 14, dan ukuran bannya adalah 195. Nah, kalau misalnya yang di varian atasnya itu kan udah pakai ring 16. Tapi sebenarnya mau kita ngomongin ring yang 14 atau yang 16, sama-sama mudah sekali untuk dimainin teman-teman. Mau itu kita ngomongin mainin velgnya nanti atau bannya, itu
nggak usah pusing deh. Bahkan kayaknya dari sekarang pun saya juga udah mikir nih ya, kalau misalnya siapa tahu gitu punya Hilux Serangga ini, kira-kira mau dimainin velgnya kayak gimana, bannya kayak gimana, udah mulai kepikiran dari sekarang. Jadi ide-ide liarnya tuh udah mulai muncul dari sekarang ya. Yang pasti tetap ada usil-usilnya dong sedikit. Nah, sekarang kita lihat ke dalam, teman-teman. Dari sebelah kiri dulu ya. Nah, jadi begitu kita ke bagian dalam, kita lihat ada lagi beberapa perbedaan dibandingkan dengan varian-varian atasnya. Pertama, varian bawah pakai manual, sama kayak varian tengah ya. Terus dia audio tape-nya asik. Kayaknya kalau ngomong audio tape tuh identik dengan jadul gitu. Karena saya masuk sini, vibes-nya walaupun ada futuristik-futuristiknya, tapi retronya juga tetap ada, teman-teman. Kayak di bagian sini. Terus juga kalau ngelihat dengan tipnya yang single din kayak gini ya, ini kayak ngelihatnya jadi lebih klasik aja gitu. Tapi kalau varian yang udah paling tinggi, dia udah pakai audionya yang double din, teman-teman. Nah, terus kemudian yang uniknya, sebenarnya nggak unik juga sih ya, di mobil ini itu nggak ada untuk tachometernya. Sebenarnya bukan speedometer yang nggak ada, tapi tachometer. Speedometer tetap ada di bagian kanan, tapi di bagian kirinya polos aja nih. Toyota Hilux. Ini kayaknya walaupun ada space-nya ya untuk naruh si RPM-nya itu, tapi seakan-akan ditaruh Toyota Hilux biar nggak sepi-sepi banget. Atau kayak mengingatkan kita bahwa, jangan lupa, Rangga ini adalah Toyota Hilux, tapi versi pahenya ya. Versi lebih nggak heavy duty-nya, versi lebih yang boleh dibilang lebih kalemnya. Walaupun pastinya di satu sisi nggak kalem-kalem juga ya kalau kita udah modif, apalagi sampai mesinnya udah kita mainin. Sementara teman-teman, kalau misalnya kita dari sebelah kanan, bismillah, assalamualaikum. Wah, sebentar di setel dulu posisi joknya. Nah. Di sini makin kelihatan lagi kalau misalnya ini mobil nggak ada duanya. Maksudnya biasanya kalau Toyota itu dikenal mobilnya itu hampir mirip bagian interiornya, dashboardnya, beda-beda tipis. Dari mulai yang paling tinggi misalnya Land Cruiser sampai kita ngomongin yang mid level sampai low levelnya tetap karakternya sama. Tapi kalau si Hilux Serangga ini masih belum ada temennya, teman-teman, untuk si karakter dashboardnya. Nah, kemudian satu hal yang membedakan lagi, varian bawah itu dia nggak ada senderan kepalanya. Beda sama yang varian atas, dia itu ada headrest-nya. Walaupun headrest-nya modelnya lebih kayak jok pocong gitu ya, kayak yang biasanya kita lebih kenal, lebih umum tuh di Brio ya biasanya ya. Jadi dia tetap one piece sama si joknya. Kemudian teman-teman, pintunya dia tetap manual, kacanya engkol. Kalau yang paling tinggi dia udah power window. Terus pastinya rem tangannya modelnya manual masih pasti ya. Di sini banyak kosongnya nih. Bisa kita mainin juga. Nggak cuma luarnya aja yang jadi kanvas menarik, bagian dalamnya pun juga jadi kanvas yang menarik untuk kita modifikasi jadi lebih culture. Nah, terus di sini untuk sun visor-nya ini kan sebelah kanan ada ya. Sebelah kirinya nggak ada, teman-teman. Jadi mau nggak mau kalau kita nggak sendiri, kita ada connect gitu ya di sebelahnya ya, ada yang nemenin kita, ada asistennya. Minimal dia harus bawa kacamata hitam. Karena kalau siang, yang driver tinggal nutup ini, kalau yang kiri, ya mau nggak mau pakai kacamata hitam. Hehehe. Ya, sebelum kita coba teman-teman, saya pengen sedikit ngelihat dulu bagian suspensinya. Walaupun ini sangat rendah, jadi sepertinya gampang-gampang susah juga untuk saya ngelihat bagian kolongnya ya. Kita coba aja. Ya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Dia udah electric power steering ya, sepertinya aja sekilas saya lihat. Pakai suspensinya, modelnya ini double wishbone dengan arm yang ukurannya kecil, menyesuaikan juga sih, nggak butuh yang gede-gede banget karena bukan juga mobil yang high performance. Bagian belakang pastinya pakai per daun. Kita lihat dulu dari sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah lembar per daun. Sasisnya, kalau saya bandingkan dengan sasis Hilux, ini seperti sasis Hilux versi light, teman-teman.
baik dari ukuran boxnya sampai dengan kelebaran sasisnya, sampai kayak bagian-bagian untuk dudukan ke body mountingnya adalah versi ringan ya, versi light dari Hilux. Walaupun semestinya ini kalau kita ngomongin untuk daya angkutnya ya, tetap nggak main-main nih. Kayak sekarang ini yang saya tahu infonya, ini bawa beban seberat kurang lebih 1,2 ton. Tapi sebenarnya masih bisa lebih juga di atas itu. Tapi ya sebenarnya untuk pengetesan sekarang sih lebih dari cukup ya. Apalagi kalau kayak saya bukan mau ngetes bobot segini kira-kira kuat nanjak apa enggak, tapi lebih ke arah pengen tahu aja ya rasa berkendaranya, karena kalau buat saya pribadi ngelihatnya ini lebih menarik ya untuk dimainin, untuk dimodifikasi. Jadi lebih apa ya, ini mobil lebih punya kesempatan yang lebih luas, nggak cuma buat kerja aja tapi untuk dinikmati orang sebagai mobil yang dimodifikasi. Nah, sebelum kita test drive teman-teman, kita lihat dulu untuk bagian mesinnya. Jadi mesinnya itu ada pilihan yang bensin dan diesel, dan yang ini sekarang yang akan kita coba yaitu pilihan mesin diesel, yaitu menggunakan mesin 2GD FTV. Berarti kalau kita ngomongin mesin 2GD, ini enaknya adalah kita sharing parts dengan banyak Toyota lain yang memang sekarang masih aktif dijual ya teman-teman ya. Terus kalau kita mau ngomongin modifikasinya juga enak banget, karena mungkin berapa tahun yang lalu KD lebih familiar untuk orang oprek, untuk orang mainin. Tapi semakin kesini semakin orang familiar dengan yang mesin GD. Jadi ini udah bener-bener no worries banget ya, no issues banget untuk ikutan dimainin mesinnya di Hilux Rangga ini. Jadi satu hal yang saya kebayang juga, mungkin ada aja nanti yang modifikasinya sleeper banget. Jadi kalau kita ngeliat dari luar kayaknya benar-benar Hilux Rangga standar aja. Tapi begitu kita ngeliat mesinnya, ternyata udah luar biasa dioprek. Jadi orang mungkin bakal ngeliatnya kayak, wah ini cuma kendaraan niaga biasa aja ya untuk bawa telur ayam gitu. Tapi enggak, ternyata begitu digas langsung hilang deh tuh mobilnya. Aduh, saya terlalu excited banget nih. Jujur penasaran sih, lumayan penasaran walaupun ini di luar agak plot twist ya, di luar dari apa yang biasanya ada di dalam radar saya. Oke, kita cobain ya sekarang ya. Ya, oke teman-teman, kita udah siap untuk test drive. Ini ngomong-ngomong ada air mineralnya tersedia, boleh nggak saya minum nih? Orangnya lagi nggak ada. Tapi emang aus banget, panas banget siang ini. Bismillah. Alhamdulillah. Oke. Nah, jadi teman-teman, kayak tadi saya bilang, varian yang paling bawah atau yang tengahnya itu pakai transmisi manual 5 speed. Kita langsung coba aja, gigi 1, rem tangan turun, ngerasain ngelepas koplingnya. Seperti Toyota yang udah biasa kita kenal ya, karakter dari mulai ngelepas kopling ataupun nginjek throttle-nya dengan drive by wire-nya yang khas gitu teman-teman. Dan pertama kita akan lewatin dulu untuk bagian menanjak sini. Ini rasanya pengen dijampingin sih, enggak deng. Oke, kita akan nyobain dulu, mau naikin dulu setengah sini. Oke, kita stop di sini, kita cobain gas lagi. Sebenarnya kalau misalnya bobot segini sih dengan mesin 2GD sih masih cukup banget sih ya. Iseng pengen nyobain pakai gigi 2-nya teman-teman. Bisa segimana gitu dia. Dia effort banget gak? Oh masih oke sih. Jadi kurang lebih dengan tadi nanjak nyobainnya dengan gigi 2 teman-teman. Anggap aja kita nyobain pakai gigi 1 tapi bebannya overload. Simulasinya gitu aja, kita cukup kayak coba ini pakai gigi yang lebih tinggi, yaitu pakai gigi 2 tadi. Dan ternyata untuk hitungan mesin 2GD sih masih effortless ya. Saya kira tadinya Hilux Rangga ini bakal pakai mesin lain, entah mesin baru atau mesin 2GD yang di spec down gitu ya. Ya cuma balik lagi, sekarang karena speknya belum resmi, kita nggak tahu persis 2GD yang ada di Hilux Rangga ini outputnya berapa.
Cuma kalau kita melihat dari Innova Reborn misalnya ya, di tenaga yang hampir 150 HP, kalau nggak salah, maaf saya nggak terlalu ingat, torsinya anggaplah 350 Nm atau lebih sedikit kayaknya. Yang jelas sih so far karakternya ya kayak lagi nyetir Innova Reborn aja sih ya. Ya walaupun steeringnya agak berbeda, kayak bunyi ngik dari belakang. Macet tapi ternyata teman-teman di sini. Jadi emang hitung-hitung ini jadi salah satu simulasi yang mungkin tadinya nggak kepikiran juga ya oleh penyelenggara Gias. Karena kita minimal yang tinggal di Jakarta sering ketemu dengan kemacetan. Jadi ramenya hari ini nih, ini hari Minggu teman-teman, jatuhnya jadi kayak sekaligus juga simulasi untuk kalau kita nanti harian ketemu macet. Oke, sekarang kita udah di bagian ujungnya, kita akan balik arah di sini. Ini sudah pasti dapat sih. Sebenarnya kalau mobil ini nggak perlu ngetes kira-kira dapat sekali apa enggak ya. Beloknya udah pasti patah. Karena juga selain dari si fitment velg ya, ukuran ban juga pengaruh sih. Sama satu lagi, kalau mobil bukan 4x4 teman-teman, bagian suspensi depannya itu dia nggak ada as roda. Begitu nggak ada as roda di bagian depan, dia itu potensi untuk dibikin beloknya lebih patah tuh sangat besar. Pada intinya lebih gampang lah gitu untuk kita ngeset belok yang lebih patah karena tidak ada as roda. Karena as roda itu di satu sisi kalau tuh mobil bisa belok patah sekali, ada kemungkinan jebolnya yang lebih besar. Apalagi kita ngomong kendaraan untuk off-road atau untuk muat beban berat ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian teman-teman, saya juga baru sadar kalau misalnya bentuk kap mesinnya ini ternyata begitu kita coba duduk dari dalam, kita nyetir, bentuknya tuh kayak cukup apa ya, kayak punuk besar gitu ya. Jadi untuk ngelihat ujung dari si mobil ini tuh nggak bisa terlalu jelas banget. Ya kecuali nanti ya kalau kita udah terbiasa, udah beradaptasi, pasti kita tetap bisa ngukur ujungnya sih. Tapi kalau baru pertama kali nyetir nih teman-teman nih, ini rasanya tuh nggak kelihatan aja gitu ujungnya ya. Dan di dalam ternyata lebih lebar dari ekspektasi saya teman-teman. Jadi kalau misalnya entah kita baru selesai nganter barang, kita dengan asisten kita kayak motos gitu ya, kayak wih mantep gitu, jaraknya agak jauh ke samping. Oh sebentar, ngelewatin polisi tidurnya cukup gede. Wah lumayan gede nih hitungannya. Tahu gitu agak saya gas tadi, saya nggak sadar ada polisi tidurnya cukup gede. Ini bagian sini sebenarnya kosong sih, bisa lebih kita untuk ngembangin kecepatan. Oh ini ada polisi tidur yang lumayan berantakan. Enak sih bantingannya. Cuma karena kita juga nggak bisa bener-bener ngembangin kecepatan sambil nyoba menikung kecepatannya agak lumayan. Jadi kalau untuk ngomongin body roll-nya mungkin tuh belum bisa ya istilahnya diketahuin sekarang ini. Tapi overall sih cukup sih. Balik lagi, saya ngelihat Hilux Serangga ini pada intinya adalah lebih untuk melihat lebih dekat lagi apakah mobil ini sangat berpotensi untuk dimainkan alias dimodifikasi. Jadi testingnya sih sepertinya udah cukup. Ya teman-teman, jadi sih kurang lebih seperti itu. Kita udah kembali lagi di sini. So far udah cukup di sini. Tinggal kita nunggu aja ya nanti resminya dari Toyota udah ngeluarin untuk harga, spek resminya. Tapi menurut saya sih ini akan rame sih ya yang pakai di luar orang-orang yang menggunakan ini untuk berniaga atau mencari cuan. Ya udah paling segitu dulu teman-teman dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan pastinya juga bisa juga nih jadi satu inspirasi ya atau membuka pandangan kalian terhadap Hilux Serangga ini. Oke, saya doain kalian semua pada sehat-sehat dan kita ketemu lagi di video JJ Logi yang berikutnya. Jangan lupa ya, sebentar lagi saya mau balap Rally Cross Country Asia 11 Agustus sampai 17 Agustus. Doain lancar-lancar. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi ya. Dadah, assalamualaikum.